Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita dipertemukan di majelis ilmu. Semoga Allah menjadikan ini ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Dan semoga menjadi amal jariah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Materi yang ingin saya sampaikan untuk mempersingkat waktu itu dua. Tema utamanya dua. Yang pertama tentang fadhail Al-Quran atau fadilah Al-Quran. Yang kedua tentang ruqyah syar'iyah, tentang ruqyah. Tapi di majelis yang singkat seperti ini itu tidak bisa memuat keseluruhan tentang fadilah Al-Quran. Karena fadilah Al-Quran, apa yang kamu ketahui tentang fadilah Al-Quran? Apa itu fadilah Al-Quran? Boleh enggak saya bilang fadilah Al-Quran itu keajaiban Al-Quran? Kan itu. Fadilah Al-Quran itu apa? Keutamaan Al-Quran, kelebihan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Kita bisa mengetahui Al-Quran itu memiliki keutamaan, fadilah hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Paham gak maksudnya? Kamu bisa memahami kemuliaan, keutamaan yang ada di dalam Al-Quran itu melalui Al-Quran dan Sunnah, dan terutama melalui hidayah Allah Azza wa Jalla. Kalian itu sebagai pelajar, thalibah yang kelak akan mengajar insyaallah ta'ala, atau kelak akan paling ini pasti semuanya kelak akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Itu pasti. Kelak ada yang jadi ustazah, penceramah. Kelak kalian itu akan diikuti. Kelak akan menjadi apa? Tambatan hati bagi seorang suami. Kelak kalian itu akan ada orang yang akan kalian ikuti, akan kalian taati. Yang mana kewajiban ini tidak akan kalian pahami kecuali dengan Al-Quran. Karena tugas kalian kelak itu setelah lulus kan itu, kalian akan menjadi seorang ibu kan itu. Itu pasti, kalian pasti akan menjadi seorang ibu, punya tanggung jawab. Kalian itu akan menjadi pemimpin. Laki-laki jadi pemimpin agama, mengimami di masjid, diikuti masyarakat. Kalian kelak juga akan menjadi pemimpin. Jadi pemimpin enggak kalian itu kelak? Jadi pemimpin. Kalian akan memimpin rumah suami kalian. Kalau suami kalian pergi, kelak kalian, kalau suami kalian pergi, kalian memimpin rumah suami kalian. Kalian akan memimpin harta. Ketika suami kalian pergi, kelak kalian akan dititipi harta suami kalian. Kalian akan menjaga kehormatan suami kalian. Pertama, kalian akan menjaga kehormatan terutama diri kalian. Kehormatan diri kalian untuk siapa? Untuk suami kalian. Kemudian kalian juga yang jadi ustazah, insya Allah
akan diikuti masyarakat, menjadi contoh. Dan semuanya itu membutuhkan apa? Akal yang hidup, kan itu. Membutuhkan akal yang hidup, akal yang selalu terjaga, akal yang sehat. Modalnya apa? Modal akal itu apa? Makanan akal itu apa? Sumber akal itu bisa menjadi sehat. Sumbernya apa? Dari Al-Quran, kan itu. Makanya penting dari sejak dini tanamkan, kan itu. Sejak dari dini tanamkan sebelum nanti keluar dari pondok, sebelum kalian nanti dilamar seorang pangeran, kan itu. Apa? Sebelum kalian nanti dilamarkan itu orang yang paling ganteng, lebih ganteng dari Lee Min Ho, kan itu. Lebih ganteng dari siapa? Jungkook, kan itu. Meskipun dohirnya mungkin enggak, kan itu, tapi bagi kalian itu menjadi pangeran kalian yang paling ganteng, kan itu, yang paling kalian cintai, lebih dari Lee Min Ho, lebih dari Jungkook. Bagaimana bisa seperti itu? Karena apa? Sumbernya dari Al-Quran. Kalau kalian sudah menjadikan akal kalian sumbernya Al-Quran, akal menjadi sehat, pangeran kalian itu, suami kalian itu, Lee Min Ho gak ada apa-apanya, kan itu. Jungkook kalah, kan itu. Karena di mata kalian apa? Yang paling kalian cintai suami kalian, kan itu. Makanya Al-Quran itu penting untuk menjaga, untuk menghidupkan akal, hati. Hati itu di Al-Quran itu maksudnya akal. Karena itu yang menghukumi ini tuh benar, ini salah, itu akal. Jadi pertama yang kita bahas, saya ingin tanamkan tentang apa? Manzilah Al-Quran. Dalam fadilah Al-Quran ini, yang pertama dicatat yaitu tentang manzilah Al-Quran. Dalam masalah manzilah Al-Quran ini, tema yang pertama saya ingin sampaikan tentang manzilah Al-Quran, yaitu apa fungsi Al-Quran. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Apa fungsi Al-Quran? Apa fungsi Al-Quran? Kalian sering baca Al-Quran. Fungsi Al-Quran apa? Apa fungsi Al-Quran? Satu, coba sebutkan. Kalian menggunakan Al-Quran, kalian baca Al-Quran, kalian melakukan apa? Ujian, mengerjakan ujian Al-Quran, kan itu. Tafsir. Fungsinya untuk apa? Kan itu. Al-Quran itu. Tadabbur. Fungsinya untuk apa? Tadabbur. Tadabbur itu kerjanya siapa? Dalam tubuh itu yang bekerja siapa? Tadabbur itu. Organ tubuh kerjanya siapa itu? Di dalam tubuh itu yang kerja tadabbur siapa berarti? Akal, kan itu. Jadi di antara fungsi Al-Quran itu untuk tadabbur. Fungsi tadabbur itu apa? Berpikir, memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran, kan itu tadabbur. Fungsinya apa? Agar akal itu hidup, agar akal itu sehat. Dengan akal yang sehat, nanti jenengan kalian kalau pas nikah dengan akal yang sehat, kan itu. Kalau sudah nikah, akad mahar sudah diserahkan, sah, kan itu. Sah, kan itu. Laki-laki di hadapan kalian dengan Lee Min Ho nggak ada apa-apanya, kan itu. Karena apa? Kalian berpegang dengan Al-Quran, akalnya sehat. Kalau istri yang akalnya sehat kelak, kan itu. Kalau bersumbernya Al-Quran, akalnya makanannya Al-Quran, kan itu. Akalnya sehat, kan itu. Laki-laki yang di depannya suaminya, kan itu. Maka itu menjadi laki-laki yang paling dicintainya. Lee Min Ho nggak ada apa-apanya. Siapa lagi? Jungkook tadi gak ada apa-apanya. Karena tadi akal ini sehat, kan itu. Sumbernya dari Al-Quran, kan itu. Yang harus ditaati, yang harus diikuti, yang harus dicintai, yang harus dijadikan apa? Tambatan hati, yang menjadi sang pangeran, kan itu. Bagi kalian, kan itu. Itu adalah suami kalian kelak, kan itu.
Fungsi Al-Quran berarti apa? Pertama tadabbur. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua apa? Berzikir. Berzikir itu sama akal juga kan itu. Berzikir itu apa? Mengingat Allah Azza wa Jalla. Itulah fungsi Al-Quran, tadabbur dan berzikir. Fungsi Al-Quran banyak kan itu. Tetapi yang ingin saya tekankan, fungsi Al-Quran adalah untuk tadabbur dan berzikir. Tadabbur itu apa? Memahami ayat kan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga akal kan itu. Untuk menghidupkan akal agar akal sehat. Berzikir juga apa? Berzikir itu untuk menjaga akal agar selalu mengingat. Akal itu agar selalu mengingat kan itu. Akal itu agar selalu berfungsi, fungsinya dengan baik. Kalau akal sehat kan itu, maka itu menjadi modal bagi kalian kelak nanti yang mau jadi pemimpin di dalam rumah tangga. Ketika suaminya pergi, dia memimpin rumah suaminya, menjaga rumah suaminya, karena diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah kan itu. Harus taat kepada suaminya, meski suaminya di rumah ataupun ketika suaminya pergi. Dari mana tahu seperti itu? Dari Al-Quran, surat An-Nisa kan itu. Dan seterusnya, banyak sekali. Harus bertanggung jawab ketika suami pergi, mendidik anak, menjadi sekolahan pertama untuk anak kan itu. Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran kan itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro, dan seterusnya, banyak sekali. Jadi kalau akal sehat kan itu nanti akan menjadi modal utama kalian ketika kalian nanti setelah selesai di pondok, ataupun ketika sejak di pondok ini. Ketika sejak di pondok ini, akal yang sehat itu akan sangat berpengaruh bagi kalian. Yang semakin sering tadabbur, yang akalnya sehat, semakin akalnya sehat, yang banyak berzikir, tilawah Al-Quran, memahami apa yang dibaca, kandungan apa yang dibaca, memahami ayat yang dibaca, akalnya semakin sehat, maka apa? Berpengaruh bagi kalian ketika di pondok ini kan itu. Sejak di pondok ini sampai nanti berpengaruh sampai kalian nanti lulus dari pondok, sampai nanti kalian ketika di masyarakat yang mau berceramah jadi ustazah kan itu. Ya, jadi ustazah. Amin ya. Semoga semua jadi ustazah kan itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ustazah yang jujur kan itu, ustazah yang amanah kan itu. Amin. Ustazah yang ikhlas, ustazah yang cantik kan itu, dan dicintai oleh pangeran yang ganteng kan itu. Kemudian tema yang berikutnya yaitu tentang, itu tadi berdasarkan firman Allah Quran Shad ayat 29. Yang tadi tentang berzikir dan tadabbur itu Quran Shad ayat 29. Lihat dabbaru ayatih. Al-Quran itu diturunkan untuk lihat dabbaru, supaya kalian bertadabbur. Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang punya akal sehat, agar para ustazah, para pelajar, thalibah, ya, para wanita soleh kan itu, wanita-wanita soleh, agar mereka mau mengingat. Liyatadzakkara ulul albab. Tema yang berikutnya yaitu tentang apakah hati kalian terkunci. Ini muhasabah. Apakah hati kalian terkunci? Karena apa? Kalau hati terkunci, itu lawannya tadabbur dan lawannya berzikir. Apakah kalian termasuk yang berzikir? Apakah kalian termasuk yang mentadaburi ayat? Atau termasuk yang hatinya terkunci? Ini muhasabah. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Quran surat Muhammad ayat 24. Quran surat Muhammad ayat 24. Ada yang hafal? Hafal? Afala yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian termasuk yang mentadabburi Al-Quran, memahami ayat Al-Quran ketika membaca, atau kalian termasuk yang hatinya terkunci? Am ala qulubin aqfaluha.
Ciri-ciri hati terkunci, ciri-cirinya diantaranya, ini tema berikutnya ya. Poin berikutnya yaitu tentang ciri-ciri hati terkunci. Ini muhasabah untuk kita semua. Pegang ini ya, sampai nanti seterusnya, pegang terus kan itu. Ciri-ciri hati yang terkunci, suka menunda sholat, penting. Siapa yang suka menunda sholat? Orang yang suka menunda-nunda sholat itu ciri-ciri hatinya terkunci. Kenapa menunda sholat? Sebabnya apa? Nonton film Korea. Siapa yang suka nonton film? Jadi sebab hati terkunci kan itu. Di antara sebabnya adalah apa? Film kan itu. Perempuan itu hati-hati. Nanti kalau pas kuliah, nanti lulus, atau pas pulang ke rumah liburan, nanti ini kan mau liburan ya, liburan hati-hati kan itu. Jangan sampai hatinya terkunci, jangan sampai nonton film berlebihan. Pokoknya harus dibatasi kan itu. Kalau bisa tinggalkan kan itu. Karena apa? Nonton film itu membuat hati terkunci. Kemudian tidak suka berjamaah. Perempuan itu tidak wajib ya. Perempuan tidak wajib berjamaah. Penting ya. Catat itu ya. Perempuan itu tidak wajib sholat berjamaah. Perempuan itu tidak disunahkan sholat berjamaah. Tidak disunahkan dan tidak diwajibkan. Tetapi jangan sampai kalian tidak suka berjamaah, kan itu penting itu. Kalau tidak suka berjamaah itu berarti hatinya terkunci. Jadi perempuan itu digambarkan di dalam hadis-hadis itu banyak. Perempuan yang semangat-semangat itu para sahabiat Al-Ansor kan itu. Perempuan Al-Ansor, sahabiah Al-Ansor kan itu. Mereka subuh itu jamaah kan itu. Subuh jamaah. Kemudian setelah salam mereka cepat-cepat pulang. Setelah salam mereka cepat-cepat pulang. Jadi nggak sempat untuk apa? Berpas-pasan dengan para laki-laki. Itu sifat sahabiat. Sholat ke masjid, setelah selesai salam segera pulang. Tidak apa? Tidak pas-pasan, pas pulang tidak pas-pasan dengan para laki-laki karena menjaga kehormatan kan itu. Beda kalau sekarang kau masjid kan itu. Dandannya cantik-cantik kan itu. Jalannya dibuat secantik mungkin kan itu. Biar dilihat laki-laki kan itu. Nanti pas pulangnya carry kan itu. Paling carry kan itu. Agar tadi pas-pasan dengan laki-laki yang mungkin disukainya kan itu. Itu kalau di masyarakat ya kan itu. Semoga Allah jangan sampai seperti itu. Kalau di masyarakat seperti itu, ada yang ke masjid itu atasnya itu rukoh kan itu. Pakai rukoh kan itu. Rukoh itu apa? Mukena ya. Mukena, atasnya pakai mukena, bawahnya pakai celana pendek kan itu. Atasnya, bawahnya pakai rok pendek kan itu. Celana pendek kan itu. Kemudian ciri-ciri hati terkunci, tidak suka berzikir, tidak suka berdoa, lemah dalam berzikir, lemah dalam berdoa, itu ciri-ciri hati yang terkunci. Kemudian sering lupa rakaat. Siapa yang suka lupa rakaat? Itu hati-hati ya. Lupa rakaat itu ciri-ciri hati terkunci. Tidak bisa khusyuk. Sholat tidak bisa khusyuk. Siapa yang sholatnya pikirannya melayang-layang, pikirannya BTS kan itu. Sholat pikirannya kemana-mana. Sholat pikirannya apa? Pikirannya surat cinta kan itu. Ya. Penyebab hati terkunci, yang menyebabkan sholat tidak khusyuk itu kan hati terkunci. Penyebab hati terkunci karena apa? Karena maksiat. Kemudian karena film-film tadi, film-film Korea. Kemudian karena apa? Nonton suka mendengarkan musik-musik. Ya, itu penyebab hati terkunci. Karena itu semua maksiat, film-film, musik-musik kan itu. Karena BTS kan itu. Karena Jungkook kan itu. ARMY ya.
Karena itulah yang membuat apa? Salat kalian tidak khusyuk kan itu. Karena pas salat pikirannya melayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pikirannya di sini, wah jongkok ganteng ya kan itu. Pak Taeyong kan itu. Anak kan itu. Hati-hati, pokoknya yang menyebabkan sholat tidak khusyuk itu tadi penyakit-penyakitnya itu semua. Kemudian diantara ciri-ciri hati terkunci tidak suka belajar. Siapa yang tidak suka belajar? Siapa yang malas belajar? Tidak suka belajar itu ciri-ciri hati terkunci. Penyebabnya apa? Kenapa tidak suka belajar? Kenapa tidak suka belajar? Karena suka bermain, suka nonton film, suka dengarkan musik kan itu. Karena kalau yang paling jelek apa? Paling parahnya apa? Suka bermaksiat, itu yang paling parahnya kan. Kemudian ciri-ciri hati terkunci, suka terlambat. Siapa yang suka terlambat? Sengaja diterlambatkan kan itu. Sengaja dilambat-lambatkan. Sengaja mandinya dilama-lamakan kan itu. Siapa yang kalau mandi dilama-lamakan kan itu? Sengaja kan itu. Siapa yang suka terlambat? Nah itu penting muhasabah di hati. Yang suka terlambat itu hatinya terkunci kan itu. Suka ingkar janji, suka berbohong, suka berkhianat. Siapa yang suka berkhianat? Berjanji kemudian dia mengingkari. Diamanahi, diberi tanggung jawab. Ini kamu jadi ketua, malah berkhianat. Tidak jadi ketua yang amanah kan itu. Ini saya titipi, malah berkhianat kan itu. Yang terakhir, ciri-ciri hati yang terkunci adalah suka menghina teman. Suka menghina teman. Siapa yang suka menghina teman? Siapa yang suka membuli teman? Siapa di sini? Jangan sampai ya. Jangan sampai ada yang saling menghina, jangan sampai ada yang saling membuli kan itu. Di sini sekolah yang mulia kan itu. Semoga Allah memuliakan sekolah ini ya. Amin. Gak boleh ada yang menghina teman, gak boleh ada yang membuli temannya. Karena apa? Menghina teman itu apa? Ciri-ciri hati terkunci. Kalau hati yang hidup orang beriman, menghina teman itu sakit. Menghina teman itu karena teman itu punya perasaan. Menghina itu pasti akan memikirkan perasaan temannya kan itu. Karena kan kalau orang yang hatinya hidup tidak akan tega menghina temannya. Kemudian diantara sebab hati terkunci tadi ada maksiat, film, kemudian musik, kemudian yang terakhir game ya. Kalau perempuan jarang ya yang main game ya, banyak laki-laki. Ada yang suka main game di sini? Banyak. Hati-hati ya, game itu penyebab hati terkunci kan itu. Hati-hati, jangan sampai berlebihan. Kalau bisa ditinggalkan. Ustadz gak suka main game. Saya itu dulu pas masih SMA mungkin main game. Tapi sejak jadi ustadz, sejak berceramah kan itu, game no kan itu. Saya buang sejauh-jauhnya game itu. Kemudian sekarang tema yang utama berikutnya adalah ruqyah syariah. Kita ringkas saja ya, ruqyah syariah itu intinya apa? Kita bahas tentang inti ruqyah. Inti ruqyah pertama adalah tauhid. Inti ruqyah pertama adalah tauhid, yaitu apa? Meminta kesembuhan, meminta pertolongan kepada siapa? Allah semata, itulah ruqyah. Inti pertama ruqyah adalah tauhid. Meminta kesembuhan hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Kemudian inti ruqyah yang berikutnya yang kedua adalah apa? Percaya atau iman akan keberadaan sihir kan itu. Penting itu. Kita harus percaya atau beriman atas keberadaan apa? Sihir. Di Al-Quran ada sihir gak? Dijelaskan. Ada kisah siapa? Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun. Di surat Al-Falaq itu tentang ada meminta perlindungan dari tukang
sihir kan itu. Jadi di dalam Islam itu penting, harus percaya akan keberadaan sihir dan pengaruhnya. Karena kalau nggak percaya percuma. Ruqyah kalau nggak percaya ini percuma. Ruqyah kalau nggak percaya adanya sihir percuma. Tapi kita nggak boleh belajar sihir. Kita harus percaya, wajib percaya, kalau nggak bisa kafir. Kalau tidak percaya ada sihir bisa kafir. Dan kita harus meminta kepada Allah untuk menjauhkan dari pengaruh sihir atau gangguan-gangguan sihir. Itu penting. Seperti membaca Al-Falaq kan itu. Kemudian tauhid ruqyah, inti ruqyah yang berikutnya adalah percaya akan keberadaan jin syaitan. Penting. Karena kalau nggak percaya ada jin syaitan percuma. Ruqyahnya percuma. Kemudian yang berikutnya isti'adzah, minta perlindungan. Itu penting. Inti ruqyah, tujuan ruqyah yang paling utama adalah minta perlindungan dari segala keburukan yang kalian cemaskan. Kemudian inti ruqyah yang berikutnya apa? Hisnul muslim, membentengi diri, membuat perisai untuk diri sendiri, yaitu dengan berzikir, berdoa dan zikir, doa dan pagi petang. Misalnya doa dan zikir pagi petang. Kemudian inti ruqyah yang berikutnya adalah zikir dan doa itu sendiri. Zikir dan doa ruqyah itu sendiri. Seperti Allahumma adhibil bas, Rabbanas dan seterusnya. Kemudian inti ruqyah yang berikutnya adalah tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah sepenuhnya, kan itu. Sakit, sembuh itu semua tergantung Allah Azza wa Jalla. Itulah tawakal. Kemudian inti ruqyah berikutnya apa? Tawassul. Tawassul itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca sholawat. Tawassul dengan membaca sholawat, tawassul dengan membaca Asmaul Husna. Itu yang dimaksud tawassul. Membaca Al-Fatihah, kemudian berdoa, dekat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian doa. Itu tawassul. Membaca sholawat, itu tawassul, dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Membaca Asmaul Husna, tawassul. Membaca Asmaul Husna kemudian memanjatkan doa, itu tawassul. Di dalam ruqyah banyak inti seperti itu. Di dalam ruqyah banyak seperti a'udzu bikalimatillahi at-tamat, itu tawassul dengan kalimah Allah atau kalam Allah Azza wa Jalla. Kemudian inti ruqyah yang lain apa? Tabarruk. Tabarruk itu apa? Ada yang tahu tabarruk? Tabarruk itu mengharapkan kebaikan. Tabarruk dengan Al-Qur'an. Tabarruk ketika menyimak Al-Quran. Tabarruk ketika diam. Ketika diam mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Tabarruk, menganggap diam. Ketika kalian diam menyimak Al-Quran itu baik. Diam ketika ada yang membaca Al-Quran. Diam ketika ada yang ceramah, kan itu. Itu tabarruk. Tabarruk dengan majelis ilmu. Tabarruk dengan majelis ilmu contohnya seperti apa? Ketika di majelis ilmu menganggap itu majelis yang baik dan diam. Diam ketika ada yang ceramah, itu tabarruk dengan majelis ilmu. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir inti ruqyah adalah takdir. Sebagaimana sabda Nabi di hadis itu, la yaruddul qadar illa bidu'a. Tidak ada yang bisa mencegah takdir kecuali apa? Doa. Tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali doa. Tidak ada yang bisa mencegah musibah kecuali doa. Kenapa doa? Karena minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya berarti apa? Tidak ada yang bisa mencegah takdir kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mencegah keburukan, musibah, penyakit kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Itulah takdir yang dimaksud. Allahu a'lam bishawab. Itu dari saya materinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.